Bagaimana Khalid bin Walid? Kita sebutkan secara singkat. Adapun Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, maka kisah Islamnya disampaikan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Dalailun Nubuwah. Khalid bin Walid cerita, tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin kebaikan bagiku, maka Allah lemparkan Islam dalam hatiku. Dan aku mulai sadar. Aku berkata, syahidtu hadhil mawatin kulluha ala Muhammad. Aku ikuti banyak peperangan, semuanya nyerang Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falaisa mautinun asyhadu illa ansarifu. Tidak ada satu perang pun yang aku lewati ketika aku melawan Muhammad dalam perang Uhud, dalam perang-perang Khandaq, perang yang lainnya. Ketika aku meninggalkan Rasulullah, wa ana ara fi nafsi anni mudhi'un fi ghairi syai'in. Aku lihat aku ini hanya kerja sia-sia saja. Perang Uhud sia-sia, perang Khandaq sia-sia, semuanya perang melawan Muhammad. Wa anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayadhar, dan aku lihat Rasulullah akan menang, akan unggul. Ketika Rasulullah SAW pergi ke Al-Hudaybiyah, sebagaimana pernah kita sampaikan, Rasulullah SAW pergi ke Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Maka aku keluar menjadi pasukan, pemimpin pasukan berkuda orang-orang musyrikin. Maka aku menemui Muhammad dan teman-temannya di Usfan. Maka aku pun berdiri di hadapannya. Aku ingin mengganggunya. Fa shalla bi asbi dhuhr amamana. Maka Rasulullah pun salat zuhur di depan kami. Ya. Ketika itu Rasulullah SAW belum salat khauf. Salat biasa. Salat biasa. Allahu Akbar, ruku bareng-bareng, sujud bareng. Khalid bin Walid lihat Rasulullah salat zuhur biasa. Kami ingin menyerang. Ya, thumma lam yu'zam lana, tapi tidak jadi kata Khalid bin Walid. Kalau menyerang gampang, sahabat lagi salat, Nabi lagi salat, dan salatnya bareng-bareng, bukan salat khauf. Salat khauf kan maksudnya pasukan jadi dua, sebagian salat, sebagian nunggu. Ya, nanti di atas bagaimana pernah kita ceritakan. Rupanya waktu itu Rasulullah salat biasa. Kesempatan bagi Khalid bin Walid untuk membunuh Nabi dan para sahabatnya ketika itu. Wa kanat fi khirah. Ternyata kami enggak jadi menyerang, dan itu ternyata yang terbaik. Fa utli'a ala ma fi anfusina minal humum. Ya, fasalla bi, maka kegelisahan menimpaku. Kemudian Rasulullah SAW salat asar, waktu salat asar. Ini saatnya kita serang. Tadi kesempatan sudah lewat, sekarang saatnya kita serang. Tiba-tiba Rasulullah SAW salatnya dirubah cara salat khauf. Fa waqa'a dzalika minni mauqi'an. Aku heran, ini orang kenapa dirubah tata cara salatnya? Padahal saatnya sekarang saya menyerang, dia malah rubah salat tata cara salatnya. Fa qultu ar-rajulu mamnu. Aku berkata ini orang terjaga, Allah jaga dia. Buktinya tadi waktu pertama dia salat biasa, aku tidak jadi menyerang. Ketika sekarang aku menyerang, ternyata salatnya salat khauf sehingga susah untuk diserang. Faftaraqna, maka kami pun terpisah. Wa akhadtu dzatal yamin, dan aku pun pergi ke arah kanan. Akhirnya ketika Rasulullah SAW buat perjanjian Hudaybiyah dengan orang Quraisy, aku berkata ayu syai'in baqi, ya, apalagi yang tersisa? Ainal madhab ila Najasyi. Gimana mau pergi ke Najasyi? Sementara Najasyi sudah menjadi pengikut Muhammad. Saya mau kemana lagi? Ya. Dan sahabat-sahabat Muhammad tinggal di Najasyi dalam kondisi aman. Apakah aku harus pergi ke Heraklius untuk jadi Nasrani? Aku keluar dari agamaku kemudian menjadi Nasrani atau menjadi Yahudi. Maka aku tinggal bersama orang-orang Ajam. Ya. Dan itu adalah celah bagiku. Masa aku tinggalkan Arab kemudian tinggal sama orang Ajam? Atau aku tinggal di kota Mekah bersama orang-orang yang masih belum masuk Islam? Khalid berpikir, kemana ini coba? Najasyi sudah masuk Islam, ke Habasyah kabur, dia baik tapi dia sudah masuk Islam. Mau pergi ke Heraklius, masuk Yahudi, Nasrani, repot. Tinggal sama orang bukan Arab, jadi aib, jadi bahan bicaraan. Mau tinggal di Mekah, tinggal bersama orang tersisa, wah repot juga. Sudah tinggal orang-orang tidak pada boleh masuk Islam. Aku terus demikian gelisah sampai akhirnya Rasulullah SAW tahun depannya, tahun 7 Hijriah melakukan umrah Al-Qadiyah atau umratul Qadha. Dan ketika itu aku sedang tidak di Mekah. Ya, aku tidak tahu. Dan saudaraku Al-Walid Ibn Al-Walid, saudara Al-Walid sudah masuk Islam. Dan dia ikut umrah Qadha bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun cari aku, saudaraku cari aku, mana Khalid? Dan dia tidak mendapatiku. Akhirnya dia tulis suatu surat kepadaku. Apa isinya? Bismillahirrahmanirrahim. Saudaranya Walid bin Walid kirim surat kepada Khalid bin Walid. Bismillahirrahmanirrahim, segala dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amma ba'du, kemudian daripada itu. Fa inni lam ara a'jaba min dhahabi ra'yika anil Islam wa aqluka aqlak. Tidak ada perkara yang lebih menakjubkan dariku. Bagaimana kau tidak bisa melihat Islam? Bagaimana akalmu menahanmu? Harusnya kau tahu Islam itu yang terbaik. Mislu Islam ya jahalu ahad. Indahnya Islam ini ada yang tidak tahu. Semua orang tahu, apalagi seperti engkau, wahai Khalid. Cerdas engkau, kau masa tidak mengerti tentang Islam? Rasulullah SAW telah bertanya kepadaku tentang dirimu. Lihat, adiknya atau kakaknya tulis dengan indah. Rasulullah bertanya kepadaku tentang kamu. Faqala aina Khalid?
Rasulullah bertanya, "Mana Khalid?" Faqultu ya'tillahu bihi. Aku berkata, "Ya Rasulullah, Allah akan datangkan dia masuk Islam untukmu." Faqala ma mithluhu yajhul Islam. Orang seperti dia tidak mungkin enggak ngerti tentang Islam. Walau kana ja'alani kayatu wa jiddahu al-muslimin 'ala al-musyrikin kana khairan lahu. Seandainya dia masuk Islam dan dia menjadikan kepiawaian dia dalam bertempur untuk membela Islam lawan musyrikin. Nabi sebutkan kehebatannya. Nabi sebut namanya, Nabi sebut kehebatannya, Nabi berharap dia masuk Islam. Isyarat Nabi akan menjadikan dia sebagai seorang pemimpin. Maka Al-Walid saudaranya nulis ini kepada Khalid bin Walid. Walau qaddamnahu ala ghairi, kalau dia masuk Islam, kami akan mendahulukan dia daripada yang lainnya. Kemudian setelah dia menukil perkataan Nabi, kata saudaranya Al-Walid, "Fastadrik ya akhi ma qad fataka." Ayo ya saudaraku, ya, perbaiki apa yang telah lewat darimu. Wa qad fatatka mawatinu salihah. Sungguh kau telah luput dari kondisi-kondisi yang luar biasa, yaitu perang dan yang lainnya. Karena Allah kan luar biasa. Maka Khalid berkata, ketika datang tulisan saudaraku tersebut, aku semangat untuk keluar dan aku semakin semangat untuk masuk Islam. Ya, aku semakin semangat untuk masuk Islam. Kemudian dia berkata, ya, ketika aku semangat, aku berjalan menuju kota Madinah. Ya, aku bertanya, man usahibu ila Muhammad? Siapa yang menjadi temanku untuk pergi masuk Islam ke Muhammad? Aku ketemu dengan Sofwan bin Umayyah. Siapa Sofwan bin Umayyah? Sofwan bin Umayyah adalah anaknya Umayyah bin Khalaf, majikannya Bilal yang terbunuh ketika di perang Badar. Faqultu lahu, ya Aba Wahab, wahai Abu Wahbin, ama tara ma nahnu fihi wa qad dhahara Muhammad alal Arab wal Ajam? Tidakkah kau lihat kondisi kita sementara Muhammad sudah unggul? Bagaimana kalau kita datang kepada Muhammad dan kita masuk Islam? Sungguhnya kemuliaan Muhammad adalah kemuliaan bagi kita. Kita sama-sama Quraisy. Kalau dia masuk Islam, kalau dia menang, kita juga mulia. Maka dia menolak. Sufyan bin Umayyah tidak masuk Islam. Nanti dia masuk Islam, tapi begitu dia menolak. Dia berkata, "Laulam yabqa ghairi mattaba'tuhu abadan." Kalau semua orang satu dunia sudah masuk Islam, tinggal saya yang belum, saya tidak akan ikut dia. Faftaraqna, kami pun terpisah. Aku berkata, ini laki-laki ini wajar bapaknya, saudaranya dibunuh dalam perang Badar, maka dia jengkel. Kemudian aku bertemu lagi dengan Ikrimah bin Abi Jahal, putranya Abu Jahal. Aku berkata kepada dia, "Kenapa? Bagaimana kita masuk Islam aja? Sudah lihat Muhammad sudah menang." Dan dia jawabannya sama dengan seperti jawabannya Sofwan. Dia mengatakan, "Kalau semua orang sudah masuk Islam semuanya, tinggal saya sendiri saya tidak akan masuk Islam." Tapi dia juga nanti masuk Islam. Aku pun keluar. Akhirnya aku tak pergi. Aku siapkan kendaraan untuk menunggangan. Kemudian aku ketemu dengan Utsman bin Talhah. Ternyata dia pun ingin masuk Islam. Ya. Nah, aku cerita tadi ketemu dengan Sofwan bin Umayyah, ketemu Ikrimah bin Abi Jahal, mereka menolak. Adapun Utsman bin Talha dia mengatakan, "Aku masuk Islam." Kemudian kami pun berjanji untuk berangkat bareng. Ketika besoknya, ya, setelah sebelum kami bertemu di waktu sahur, kemudian kami berangkat. Ketika yang berangkat menuju Madinah, kami ketemu dengan Amr bin As. Ternyata Amr bin As berkata, "Marhaban bil qaum." Selamat datang wahai kaum. Kemana kalian hendak pergi? Apa yang buat kalian pergi? Kami berkata, "Ma akhrajana illa dukhul fil Islam wa ittiba'u Muhammad." Kami tidak keluar kecuali untuk masuk Islam dan mengikuti Nabi Muhammad. Kata Amr, "Wa dzakal ladzi aqdamani." Itu juga yang buat aku pergi ke sana. Akhirnya kami pun jalan bertiga menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Rasulullah SAW dikabarkan tentang kedatangan kami, maka beliau pun sangat gembira. Maka dia pakai baju yang indah untuk menjamu kami. Aku pun pakai baju yang indah. Kemudian amitu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falaqiyani akhi. Aku pun pakai baju yang bagus menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku bertemu dengan saudaraku Walid bin Walid berkata, "Asri, segera menuju ke Rasulullah. Sungguhnya Rasulullah sallallahu telah dikabarkan tentangmu dan dia sangat bergembira dengan kedatanganmu dan dia sedang menantikan kalian." Maka kami pun segera berjalan, ya. Kemudian ketika kami berjalan menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat kami dari jauh. Yabtasim, Rasulullah SAW tersenyum sampai kami datang menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta waqaftu alaihi, subhanallah. Dari jauh Nabi sudah senyum melihat mereka bertiga. Sampai aku pun berdiri depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa salamtu alaihi bin nubuwah. Aku mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi. Baru pertama Khalid mengatakan ayyuhan nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Faradda alayya salam. Maka kemudian Rasulullah menjawab salam dengan wajah tersenyum. Aku berkata, "Inni asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah." Aku bersaksi bahwasanya engkau adalah tidak sembahyang berhak disembah kecuali engkau
ya Allah, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah kecuali Allah, dan engkau adalah utusan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata, alhamdulilladzi hadaka, segala puji bagi Allah telah beri petunjuk kepadamu. Qad kuntu aralaka aklan rajautu alla yuslimaka illa ila khair. Aku sudah pernah lihat wahai Khalid, engkau orang yang cerdas, dan aku yakin kecerdasanmu akan mengantarkan engkau kepada kebaikan. Aku berkata, wahai Rasulullah, ya, engkau sudah melihat bagaimana dulu aku menghadiri perang-perang sebelumnya. Aku menyerangmu, aku melawanmu, aku menentang kebatilan, menentang kebenaran, aku membela kebatilan. Fad'ullaha yaghfiraha li. Aku mohon agar engkau doakan Allah, berdoa kepada Allah agar mengampuni dosa-dosaku. Maka Rasulullah berkata, al-Islamu yajubu ma kana qablahu. Sungguhnya Islam menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Allahumma ighfir li Khalid bin Walid kullama awda'a fihi min saddin an sabilik. Nabi berdoa, ya Allah, ampunilah Khalid bin Walid atas seluruh dosa-dosa yang telah dia lakukan sebelumnya untuk menghalangi manusia dari jalanmu. Ya Allah, ampunilah Khalid bin Walid.